Halo semuanya, kembali di channel Alpian dan kali ini kita bakal lanjut lagi cerita dari Isekai de Haishin. Mari kita lanjutkan ceritanya. Kanata yang sebelumnya berada di taman sendirian saat ini didatangi oleh saintis Alphana. Alphana berbohong sedang berkeliling sekitar sekolah. Padahal niat aslinya ingin berduaan dengan Kanata. Alphana menyapa Kanata dengan menggunakan identitas sebagai gadis yang ditolong di pasar kemarin. Kanata juga membalas sapaan Alphana dengan berpura-pura baru menyadari Alphana sebagai gadis yang di pasar. Alphana mendengar jawaban Kanata merasa kesal karena Kanata terlalu formal kepadanya. Kanata pun kebingungan dan menuruti kemauan Alphana dengan berbicara seperti biasa. Kanata tiba-tiba panik karena saat ini sedang berduaan dengan Alphana, sang saintis, dan melihat sekitar takut-takut akan menjadi masalah besar nantinya. Tapi Alphana malah memegang tangan Kanata dan mengucapkan sebuah permintaan kepada Kanata dengan memanggilnya Kanata sama, sedangkan memanggil dirinya cukup dengan nama Alphana saja. Kanata menjadi panik karena mengingat kejadian sebelumnya, tetapi Alphana tidak mempermasalahkannya. Tiba-tiba bak disambar petir. Alphana menjadi kegirangan karena bisa bertemu sosok yang ia kagumi, bahkan dapat memanggil nama aslinya. Sedangkan Kanata seperti sudah terbiasa dengan situasi yang aneh seperti saat ini. Di lain sisi, Alphana seakan-akan mati kegirangan karena sudah saling memanggil nama aslinya satu sama lain. Keesokan harinya, Kanata akan memasuki kelasnya, sedang berpikir akan duduk di mana nantinya. Di dalam, Kanata sudah melihat Alphana yang sudah sampai di kelas duluan dan memuji Alphana. Ketika Kanata menuju tempat duduknya, tiba-tiba datang seorang gadis dari kelas lain. Siapa lagi kalau bukan Maria, sang tuan putri. Tampaknya Maria saat ini sedang mencari Alphana, sang saintis. Maria dan Alphana tentu sudah saling mengenal satu sama lain. Kedatangan Maria di sini untuk memastikan Alphana yang tiba-tiba pindah ke sekolahnya, dan adegan tersebut membuat semua murid heboh. Saat ini Alphana menjelaskan kenapa ia ingin bersekolah di akademi dengan alasan ingin merasakan suasana sekolah. Tetapi alasan utamanya tentu karena streamer atau Kanata. Percakapan biasa antara dua gadis populer tersebut membuat semua murid heboh. Sedangkan Kanata memuji kemampuan kedua orang tersebut. Meski sudah menjadi pusat perhatian, seolah-olah mereka tak tertarik dengan apa yang ada di sekitarnya. Kanata tenggelam dalam fantasinya ketika melihat dua orang gadis tersebut bersama orang yang berbeda. Kanata membayangkan layaknya mereka menggunakan filter dan tidak membuat perbedaan yang sangat besar. Kanata juga bingung kenapa Alphana juga marah untuknya. Dan ketika melihat mereka, membuat Kanata menjadi iri. Kanata termotivasi untuk mencari teman dan mencoba menyapa teman yang ada di belakangnya. Tetapi respon yang Kanata dapat adalah penolakan dan kebencian. Di lain sisi, Alphana memperhatikan Maria yang seperti kebingungan melihat Kanata. Alphana bertanya-tanya ada apa dengan Maria. Di saat yang sama, sebuah kediaman bangsawan di kerajaan Zandarut terdapat seorang bangsawan yang sedang menyewa pembunuh bayaran atau asasin bernama Karasu. Saat ini di sekolah, Kanata tampak melamun sambil mendengarkan obrolan murid lainnya. Saat ini murid-murid heboh dengan kemunculan seorang asasin bernama Karasu. Asasin tersebut muncul di kota bernama Mitras yang berjarak 100 km dari kerajaan ini. Mendengar obrolan tersebut membuat Kanata senang karena dilahirkan sebagai orang yang biasa dan bersih. Bahkan di dunia ini juga terdapat seorang asasin. Kanata mengetahui hal tersebut dari pendengarnya saat streaming. Ia tak menyangka bahwa sosok tersebut benar-benar ada dan bukan mitos belaka. Tapi karena tak memperdulikannya, Kanata tak ada kaitannya dengan dirinya. Kembali ke rumah bangsawan sebelumnya, bangsawan tersebut tampak mencoba memperkerjakan Karasu untuk membunuh seseorang. Karasu tampak tak senang berbasa-basi dan ingin cepat mengetahui siapa target selanjutnya yang harus ia bunuh. Merasa direndahkan, bangsawan tersebut mencoba menyerang Karasu, tapi dengan cepat Karasu menghindarinya. Bangsawan tersebut panik hingga terjatuh dan mengatakan bahwa target yang ia ingin bunuh adalah streamer. Bangsawan tersebut merasa streamer adalah sosok yang licik dan menjijikan yang pandai memanipulasi masyarakat. Selain itu juga terdapat dendam pribadi di mana bangsawan tersebut sebelumnya memiliki bisnis budak namun dihancurkan oleh tuan putri atas dorongan streamer. Di saat ingin menjelaskan lebih banyak, Karasu menghentikan ocehan bangsawan tersebut. Bangsawan tersebut tidak meminta batas waktu asalkan dapat membunuh streamer. Bahkan ia akan memberikan bonus jika ia berhasil membunuhnya. Tapi Karasu malah menolak tawaran tersebut dan langsung menebas kepala bangsawan tersebut. Dengan kematian bangsawan tersebut, Karasu tak dapat menyelesaikan permintaan pembunuhan tersebut. Dari luar terdengar suara pelayan yang mendengar kegaduhan di dalam. Pelayan tersebut mencoba mengintip ke dalam dan melihat bahwa bangsawan tersebut sudah mati terpotong dan membuat panik seisi rumah. Sedangkan Karasu berlari di atap rumah ke rumah lain
lainnya dan berhenti di sebuah jam tower di tengah kota. Saat ini Karasu sedang bersantai di atas dan satu persatu melepas topeng dan jubahnya sambil mengatakan sampah harus diberi hukuman kalau ingin membunuh sang streamer sama. Jelas saat ini Karasu juga menantikan streaming dari streamer di atas tower, dan ketika suara streamer muncul membuat Karasu menjadi kegirangan. Tentu saja Karasu juga termasuk golongan fans yandere streamer. Karasu merasa banyak hal yang terjadi hari ini, tetapi ia tetap berusaha hingga malam tiba untuk menunggu suara streamer. Sebagai seorang assassin, membuat Karasu berfantasi jika ia akan dimarahi oleh streamer karena tidak bekerja di malam hari. Karasu mengambil fokusnya kembali untuk mendengarkan suara streamer. Saat ini streamer sedang curhat soal masalahnya di sekolah, di mana ia mencoba mendapatkan teman, namun yang didapat malah kata hinaan dan bercanda untuk menghibur dirinya saat ini. Karasu yang mendengar hal tersebut menjadi sedih dan berjanji tak akan melukai streamer, padahal kerjaannya membunuh orang. Respon yang berlebihan juga datang dari ketiga fans yandere lainnya, seperti Maria yang marah-marah, sang raja iblis yang simpati dengan streamer, dan Alfana yang akan berusaha melindungi Kanata ketika di akademi nantinya. Kanata pun mengatakan bahwa semua itu hanyalah prank, meskipun soal dimaki itu benar-benar terjadi. Pendengar yang mendengar itu menjadi heboh. Kanata melihat terdapat satu chat yang mempertanyakan ingin memberikan hukuman apa terhadap orang tersebut. Chat tersebut ternyata berasal dari Karasu. Kanata pun menjawab chat tersebut dari Karasu dan mengatakan bahwa ia akan mencoba lebih bersabar dan perlahan-lahan dalam berinteraksi ke depannya. Mendengar jawaban tersebut membuat Karasu kagum. Karasu pun membalas jika terjadi sesuatu untuk mengatakan padanya. Kanata yang tak memahami chat tersebut menyangka bahwa orang-orang sedang menghibur dirinya. Sedangkan bagi Karasu, ia bahkan rela membunuh orang tersebut tak peduli siapapun itu. Di suatu tempat di distrik hiburan ibu kota terdapat sebuah tempat bordil di mana seorang gadis mengantar pelanggannya pulang. Gadis tersebut berjalan ke sebuah kantor untuk bertemu dengan pemilik dari tempat tersebut. Gadis tersebut hanya ingin melapor bahwa kerjaan hari ini telah selesai. Sang pemilik memuji kerjaan gadis tersebut karena gadis itu merupakan seseorang nomor satu di rumah bordil kelas atas di situ. Gadis tersebut meminta izin ke pemilik untuk meminta waktu sendirian. Pemilik yang paham maksud gadis tersebut juga mengeluh jika ia juga ingin mendengarkan streamer. Gadis tersebut melepaskan pakaiannya satu persatu. Gadis dengan rambut berwarna merah dan mata berwarna biru didukung dengan tubuh yang memikat dan kulit putih meskipun sudah berumur 20 tahunan tapi tetap menarik banyak perhatian orang. Saat sedang melepas bajunya, pemilik dengan bercandanya mengintip gadis tersebut dan membuatnya marah dengan sengaja. Ketika sudah melepaskan pakaiannya dan benar-benar telanjang, gadis tersebut berbaring di atas kasur dan mengeluarkan sebuah alat untuk mendengarkan streaming. Gadis tersebut tampak bersyukur karena sudah mengikuti streamer sampai saat ini, dan tiba-tiba suara streamer pun muncul dan membuat heboh gadis tersebut. Gadis tersebut menjadi heboh dan aneh hanya dengan mendengar suara streamer. Mulai dari putri raja, raja iblis, saintis, assassin, bahkan pelacur ternama, semuanya menjadi fans yandere dari streamer. Ketika sedang heboh, streamer mengeluarkan suara seperti kelelahan yang membuat sang gadis pelacur tersebut berandai-andai jika ia berada di samping streamer, ia pasti akan menyenangkannya dengan sepenuh hati. Baginya, streamer sama sudah menyelamatkan dirinya yang hanya seorang pelacur di masa lalu, karena sang gadis pelacur ternama itu hidup dengan serba kesusahan karena bahkan harus bekerja seperti sekarang demi bertahan hidup. Kehidupan pelacur bukanlah kehidupan yang bahagia. Banyak yang khawatir apa yang akan terjadi pada mereka ketika mereka semakin tua, dan tentu saja mereka tak ingin kembali ke kawasan kumuh seperti sebelumnya. Meskipun sudah diberkati oleh kehidupan yang baik saat ini, masa depan bukan hanya menjadi masalah mereka saat ini. Ketika sedang merenung, Kana dan gadis pelacur lainnya mendengar ocehan dari meja lainnya. Ocehan tersebut berasal dari dua orang pria yang mana salah satu dari mereka memutuskan untuk tidak jadi menikah karena calon wanitanya merupakan mantan pelacur. Kondisi semacam ini menjadi masalah utama bagi Kana dan teman gadis pelacur lainnya di masa depan, di mana mereka akan dianggap negatif oleh banyak orang. Kana dan gadis lainnya merasa sedih dan mencoba menahan diri mereka dan memilih untuk kembali ke rumah bordil untuk saat ini. Di saat mereka pulang, sang pemilik yang baik hati tersebut mencoba menghibur ketiga gadis tersebut dengan menyarankan untuk mendengarkan streamer sama. Dengan mendengarkan streamer, ketiga gadis pelacur tersebut kembali senang karena tingkah laku sang streamer. Di saat sedang asik mendengarkan streamer, tiba-tiba terdapat sebuah chat yang mengatakan bahwa ia sangat membenci keberadaan rumah bordil yang hanya menggoda pria. Orang tersebut menganggap kalau keberadaan rumah bordil seperti sampah dan berharap kalau mereka tak mengotori kota ini. Orang itu pun menanyakan pendapat pribadi dari streamer. Mendengar isi pesan tersebut membuat ketiga gadis pelacur itu menjadi marah sekaligus sedih. Bagi mereka bertiga, mereka hanya
hanya ingin bertahan hidup dan hidup lebih baik dari sebelumnya. Sang pemilik berusaha menenangkan ketiga gadis pelacur tersebut. Tiba-tiba, streamer menjadi marah karena pendapat orang sebelumnya. Streamer dengan nada marahnya mengatakan untuk tidak mengatakan hal omong kosong seperti itu. Streamer menyampaikan untuk tidak mendiskriminasikan orang berdasarkan pekerjaannya. Bagi streamer, pekerjaan semacam pelacur bukan berarti menjadi penjahat. Streamer menganggap bahwa itu adalah pekerjaan yang hebat dan mulia. Streamer kembali menanyakan kepada orang tersebut, apakah ada orang di dunia ini yang secara sukarela menjadi pelacur? Mereka melakukan pekerjaan tersebut hanya demi bertahan hidup. Streamer menekankan untuk tidak merendahkan seseorang hanya karena mereka pelacur. Apapun pekerjaan itu layak untuk dihargai dan harus mendapatkan pengakuan yang setimpal. Streamer dengan semangatnya berkata untuk tidak menghina orang yang sudah bekerja keras seperti dirinya, karena sangat tersentuh mendengar jawaban dari streamer. Tidak hanya karena saja, tetapi semua orang yang mendengarkan jawaban streamer meneteskan air matanya karena tersentuh dengan jawaban streamer. Akibatnya, pandangan orang-orang terhadap pelacur pun berubah. Semenjak saat itu, Kana sangat mengagumi sosok streamer karena menaikkan derajat pelacur di kerajaan tersebut dan akan membalas rasa terima kasihnya. Ketika Kana kembali fokus mendengarkan streamer dengan topik yang sama seperti sebelumnya, yaitu di mana streamer mendapatkan kata makian, membuat Kana menjadi geram dan marah karena ada sosok yang berani mengganggu streamer seperti itu. Dan tidak cuma Kana saja yang marah atas tindakan itu, tetapi seluruh rumah bordil juga merasakan hal yang sama karena mereka sangat mengagumi streamer. Seminggu kemudian, di tengah kota, Kanata sedang berjalan mencari makan. Ia tak sengaja bertemu Maria di tengah jalan. Kanata pun kaget bertemu dengan Maria dan menanyakan apakah tak masalah jika Maria pergi sendirian seperti ini. Maria menjawab kalau ia saat ini sedang melarikan diri dari pelayannya, yang membuat Kanata semakin khawatir. Tak ambil pusing, Kanata pun mencoba meninggalkan Maria sendirian, tetapi ditahan oleh Maria. Maria memaksa Kanata untuk ikut pergi bersamanya. Kanata sebenarnya senang, tetapi jika ada teman sekelas melihatnya, kehidupan sekolah Kanata akan menjadi buruk dari sebelumnya. Ketika sedang memikirkan cara untuk kabur, Maria mendengar sebuah suara. Maria mencoba menghampiri suara tersebut sambil menarik Kanata. Maria dan Kanata menemukan seorang bangsawan yang mencoba memaksa seorang gadis yang tak lain adalah Kana, sang gadis pelacur terbaik di kota ini. Maria dan Kanata setuju untuk menolong Kana dan langsung menghampiri bangsawan yang mencoba menangkap Kana, dan cerita pun berlanjut.